Jauhan sebuah kapal hantu hanyut sendirian. Kapal hantu ini keluar dari kantung surga dan bumi. Bagi orang lain, kapal hantu itu sangat menyeramkan, tetapi bagi Si Hao, itu adalah alat untuk berkeliling lautan. Si Hao gembira saat memakan green luan sambil minum anggur yang enak. Kemudian ada sosok cantik seperti peri hujan, keanggunannya dan kecantikannya sangat mengharukan. Takdir telah menyatukan kita dan kita harus minum untuk itu. Dengan wajahnya yang halus gadis itu bertingkah agak berani dengan Si Hao. Gadis itu tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan dari cahaya spiritual. Dia sangat kuat, gumam Si Hao dalam hati. Gadis itu menyeka bibirnya. Dia berkata, akhirnya aku kenyang. Kamu dari ras apa? Kenapa kamu bisa makan begitu banyak? Bocah iblis itu bertanya dengan rendah hati. Kenapa kamu banyak bertanya? Seperti yang saya katakan, kenalan kita hari ini adalah tanda persahabatan yang baik. Tolong jangan perlakukan saya seperti musuh ketika kita bertemu lagi di masa depan. Aku bukan freeloader. Ayo, kakak perempuan ini membawamu untuk perampokan. Siapa yang kita rampok? Si Hao bertanya, saya datang ke tanah Anda jelas untuk Kunpeng. Namun, tampaknya terlalu sulit, jadi mengapa kita tidak merampok beberapa yang menjengkelkan dulu? Gadis itu terlihat tulus dan polos saat berbicara. Pernyataan ini membuat Si Hao terdiam. Si Hao kemudian menyarankan menyerang orang-orang arkaik Divine Mountain, keturunan Dewa Laut, dan pemuda dari klan Flaming Fish. Itu semua adalah target yang bagus. Dia menganggukkan kepalanya setuju. Ayo pergi. Kita akan mendorong mereka semua ke tanah. Bocah iblis itu bersemangat. Apakah kamu mencoba menyeretku ke dalam konfrontasi pertempuran maut? Tempat ini menekan kultivasi orang dan menurunkannya ke tingkat transformasi roh. Orang-orang itu semuanya gila, seperti dewa laut yang terlahir kembali, burung dewa kuno, dan dewa iblis. Terlalu biadab untuk menemui mereka dan bertarung sampai mati. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Tanya Si Hao. Jelas, kita akan menyelinap dan menjatuhkan mereka dari belakang. Gadis itu dengan polosnya berkata. Si Hao menghela nafas. Dia merasa bahwa dia akhirnya bertemu jodohnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, dari mana tepatnya kamu berasal? Apakah kamu iri padaku atau memujiku? Saya tidak punya hal lain untuk ditanyakan, kata Si Hao. Bagus. Mari kita perjuangkan keyakinan kita dan mulai merampok. Ayo pergi, menuju perang suci kita. Mari kita berurusan dengan keturunan Dewa Laut. Saya merasa trisula di tangannya cukup luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah artefak kuno yang disegel. Objek semacam itu tidak mudah direbut, jadi mari kita targetkan yang lain saja. Ras Flaming Fish memiliki esensi api cair surgawi di dalam tubuh mereka, itu bisa digunakan untuk memperbaiki artefak suci, jadi menurutku, itu adalah sesuatu yang layak untuk dicuri. Tidak jauh dari pulau itu ada sebuah altar yang terletak di dalam perairan, seorang pemuda lajang berdiri tegak sambil menatap sarang Kunpeng. Tidak diketahui kapan makhluk ras laut membangun altar setinggi ini. Itu adalah altar surgawi yang dibangun untuk melambangkan Dewa Laut. Lupakan tombak emasnya, aku ingin teknik Kunpeng yang dia dapatkan. Gadis jubah hitam tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Bocah iblis itu terkejut. Bagaimana kamu bisa mencurinya? Saya memiliki metode kuno yang memungkinkan saya untuk langsung memahami apa yang dia pikirkan. Tentu saja, teknik ini sangat sulit untuk digunakan. Namun masih layak untuk dicoba, kata gadis itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Si Hao segera mundur beberapa langkah. Bagaimana lemak ini bisa begitu kuat? Itu membuatnya sedikit takut dan kesal. Kalau itu dimanfaatkan, itu akan menyebabkan masalah besar. Gumam Si Hao dalam hati, jangan takut. Untuk menggunakan teknik ini skenario terbaik dengan membuatnya pingsan. Jika tidak, akan sulit untuk berhasil. Bersantai. Kakak tidak akan melakukan apapun padamu. Wanita itu tersenyum manis. Kenapa aku merasa batu kecil di rambutmu itu sepertinya semakin akrab? Itu tidak bisa menjadi batu pemogokan surgawi, kan? Tidak, kamu salah, batu itu berbicara sendiri. Setelah itu, segera menyelinap jauh ke dalam rambut Si Hao. Aku akan mengajarimu mantra untuk membantumu mengendalikan batu itu. Kekuatan yang bisa dihasilkannya juga akan meningkat tajam. Meskipun itu tidak akan sebanding dengan harta karun tertinggi yang sebenarnya, namun untuk membuat pusing anak ras laut itu seharusnya tidak menjadi masalah.
Gadis baju hitam itu berbicara, dia memberikan mantra kepada Si Hao. Tolong, tidak, batu pemogokan surgawi menjerit sedih. Batu itu tidak ingin Si Hao mempelajari mantra ini dan ingin melarikan diri. Namun, begitu mantra itu dibaca, segera menjadi lesu dan berperilaku sendiri. Setelah persiapan mereka selesai, mereka menunggu keturunan Dewa Laut itu untuk mendapatkan wawasan yang cukup. Akhirnya mereka pindah secara terpisah dan mendekati altar besar. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Pergi ke sini dan bantu bangun altar lebih tinggi lagi. Makhluk ras laut berteriak keras sambil memelototi Si Hao. Si Hao menggosok hidungnya dan mengikuti ras laut sampai berhadapan dengan altar. Mengapa orang ini tampak agak akrab? Ada seseorang yang menjadi ragu setelah melihatnya. Orang ini menatapnya seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Si Hao pun bergerak dan membaca mantra, dia tidak mencoba untuk menutupi semuanya, dia langsung mengeluarkan batu divine untuk menyerang. Dia tiba-tiba berbalik dengan paksa. Mengapa dia takut dengan serangan tersembunyi? Dia tak tertandingi dalam wilayah laut. Dua garis balok emas segera melesat keluar dari pupilnya. Sebuah batu terbang dalam lintasan melengkung, menghindari simbol yang memenuhi langit dan menabrak seperti kilat. Istirahat, batu itu berteriak keras untuk menghentikannya. Batu pemogokan surgawi itu mencengangkan, menyerang dengan akurasi 100%. Itu tidak mungkin untuk dihindari, dan dengan dukungan mantra, batu itu menjadi sangat kuat. Pengpongpeng serangan ini tegas, memukulnya tepat di dahi. Darah mulai menyembur keluar, mengalir ke atas. Dewa Laut terjebak pusing, membuat kepalanya berdering dengan suara weng 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 weng. Dewa Laut melepaskan teriakan marah. Rasa sakit yang luar biasa tidak membuatnya kehilangan kesadaran. Makhluk laut lainnya bergerak bersama menyerang Si Hao. Namun, dengan terampil dan gesit, wanita hujan mendarat di atas altar, membantu Si Hao. Hujan cahaya melonjak saat wanita muda itu melepaskan serangannya. Kalian semua, mati, di bawah amarah Dewa Laut yang mengamuk, cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, Si Hao dan wanita muda itu pun menghilang tak berkesan. Tidak baik, tiba-tiba Dewa Laut merasa beberapa barang berharganya hilang. Di kejauhan di dalam Laut Biru, Si Hao dan gadis muda itu saling berhadapan saat mereka memeriksa rampasan mereka, sepotong tulang kunpeng serta salah satu sisiknya muncul di hadapan mereka. Barang-barang ini sangat penting jika mereka ingin memasuki sarang kunpeng. Dewa Laut terlalu kuat, jadi tidak mungkin kita mencuri apa yang ada di pikirannya. Namun, saya dapat dengan mudah mengambil barang-barangnya, kata gadis muda itu. Kemudian gadis itu dengan belak-belakan mengatakan, saya tidak perlu memperebutkan ini, tubuh aslinya saya tidak ada di sini. Si Hao terkejut. Apa, ini bukan tubuh aslimu? Monster aneh macam apa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Si kecil benar-benar terkejut. Ini adalah tubuh roh yang dipelihara dari salah satu lorong surgawi saya. Tubuh asliku terjebak di tempatnya oleh orang yang menyebalkan, membuatku sulit untuk memasuki tanah terlantar. Si Hao menjadi sangat terkejut. Lemak ini sangat kuat, tidak heran tubuh ini bisa berubah menjadi hujan cahaya setiap saat. Itu bahkan bukan tubuh aslinya. Ini benar-benar hebat. Lalu bagaimana masih bisa makan? Tanya Si Hao, kamu akan mengerti ketika kamu mencapai ranah kultivasi ini. Wanita muda itu memutar matanya ke arah Si Hao, sebelumnya dia pun pergi. Setelah perampokan itu, topik pembicaraan perampokan Elder Flood Dragon telah menyebar ke semua penjuru. Berita ini menyebar dengan cepat menciptakan keributan besar. Mereka menunjukkan penghinaan mutlak terhadap Laut Utara, makhluk tertinggi yang tangguh seperti Dewa Laut diganggu oleh seorang bocah yang belum dewasa dan seorang gadis yang masih muda. Itu benar-benar menjadi bahan ejekan semua orang. 2 tahun telah berlalu, dan Si Hao sekarang sudah sedikit lebih tua dari 13 tahun. Dia masih sedikit biadab, melakukan semua jenis hal aneh membuat marah manusia dan dewa. Dalam 2 tahun terakhir, para ahli yang semuanya bermusuhan dengannya, secara belak-belakan dipukul dari belakang oleh batu pemogokan surgawi. Mereka tidak bisa memberitahu orang lain tentang kemalangan mereka sendiri. Jadi mereka hanya bisa menderita, menanggung ini sendiri. Waktu terus berlalu, saat ini tubuh Si Hao telah menumpahkan lapisan kulit hitam. Dengan banyaknya kultivasi menggunakan api sejati, tubuhnya seperti batu giok, dia menjadi lebih kuat. Alam transformasi roh dibagi menjadi 3 tahap.
Tahap pertama adalah spiritualisasi tubuh, yang kedua membentuk kembali diri sejati melalui roh, dan ketiga untuk membangkitkan roh di dalam lorong surgawi. Aku harus menuju Abyss of Black Eyes sekarang. Si Hao bangkit. Dia dengan cepat bergegas keluar dari gua yang menyala dan tiba di wilayah lain. Dia menyerbu melalui laut utara dan memasuki jurang yang dalam. Tempat ini sangat menakutkan, memiliki suhu rendah yang tak tertahankan. Kulit Si Hao menjadi seputih salju karena kedinginan, sementara itu, semangatnya juga sepertinya telah membeku. Ini adalah jenis pelatihan yang sangat intens. Selain dinginnya jurang es hitam yang ekstrim, tempat ini juga berisi aliran kekuatan surgawi yang tak ada habisnya yang juga dapat digunakan untuk memurnikan roh seseorang. Untuk waktu yang lama, dagingnya terus membeku dan retak terbuka, sebelum berubah dan beradaptasi dengan kondisi ini. Saat ini, gumpalan api spiritual hampir sepenuhnya ditekan oleh kekuatan suci putih. Itu hampir padam dan berubah menjadi tubuh beku. Namun, Si Hao terus bertahan. Dia tidak mau mundur, dan terus mendorong ke depan, membuat semangatnya semakin teguh. Saat ini Si Hao telah mencapai 2 tahap alam transformasi roh puncak legendaris. Adapun yang terakhir, masih belum mencapai puncak kesempurnaan yang tercatat dalam legenda. Setelah begitu lama kultivasi, akhirnya semuanya berakhir, Si Hao melangkah keluar menuju permukaan laut. Kekuatannya melonjak drastis, membuatnya tidak takut pada siapapun yang perkasa di laut ini. Laut terbelah, dan keluarlah Si Hao. Air di sekitar tubuhnya menguap, dan begitu dia melihat situasi saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak datang terlambat. Sarang Kunpeng baru saja mulai retak. Mereka sepertinya mengandung semacam pesan. Si Hao terkejut. Saat simbol berkedip, sebuah pesan penting muncul yang menyebutkan teknik berharga Kunpeng. Si Hao dengan hati-hati merasakan dan menganalisis pesan ini. Dia menangkap untaian simbol untuk benar-benar memahaminya. Apakah Kunpeng sengaja mengatur ini? Remaja ini terlihat familiar. Dia, apakah pencuri 2 tahun yang lalu? Seseorang mengenalinya. Itu kamu? Orang-orang dari Archaic Divine Mountains menatapnya dengan dingin. Beberapa pelayan tua keluar. Ada seorang pemuda dengan aura yang menakutkan berjalan keluar dari antara mereka. Setelah King Yun terbunuh, klan mereka mengirim bala bantuan. Selain itu, mereka bahkan membentuk aliansi dengan gunung surgawi lainnya. Kemarilah dan terima kematian. Di sisi lain, Mo Sang, keturunan Dewa Laut yang berdiri di altar, bahkan lebih langsung mengarahkan tombaknya ke arah Si Hao.